zina, pasti dia melacur, pasti dia menyembah batu, pasti dia menyembah patung, pasti dia melakukan segala yang tidak diinginkan oleh siapa Allah. Itu bukan anak-anak Allah yang karena iman di dalam Yesus. Kalau sudah iman di dalam Yesus, dia juga sudah harus mematuhi sepuluh hukum. Udah clear itu di orang Kristen, nggak ada lagi yang salah itu. Ayo Pak Barus tadi Bang. Boleh saya bertanya? Mungkin Saudara Barus dan Ibu Dani bisa jawab. Minta Paulus untuk mentaati 10 hukum Taurat. Tapi udah dibilang, itu udah di dalam Galatia tadi, hukum Taurat penuntun sampai Yesus datang. Kalau udah dibilang penuntun, pastilah kita lakukan. Bang Juma, lucu Bang Juma ini. Penuntun bagi hidup kita itu. Mana dalilnya? Paulus ini Galatia 3 ayat 24. Ya, 24 ini justru dikatakan bahwasanya hukum Taurat itu penuntun sampai Kristus datang. Ya udah. Sebelum Yesus datang, kita penuntunnya hukum Taurat inilah. Kita benar nih. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Mana perintahnya kemudian untuk menjalankan Taurat, 10 hukum Taurat oleh Paulus? Kan dia cuma datang Yesus. Setelah Yesus datang nggak ada lagi hukum Taurat. Iya, di dalam Yesus sudah hukum Taurat Bang Juma. Iya, saya ngerti Bu. Hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus. Penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi hukum Taurat itu penuntun. Iyalah. Nah, itu cermin. Oke, di data 25-nya sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan siapa? Penuntun. Iya, pengawasan Tuhan, pengawasan Allah. Kan tetap juga kita patuh kepada perintahnya kalau kita anak-anak Allah kan. Benar nih. Nggak bisa itu lari-lari dia sepasang Bang Juma. Benar nih, dengarkan. Kita harus terhadap kebenaran. Di data 24 yang Ibu bawa, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang. Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Setelah Kristus datang, kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Apa maksudnya? Loh, kalau sudah Yesus datang, kan sudah tinggal memberikan dia? Apa? Janjinya itu Bang Juma. Iya, diselamatkanlah aku. Tidak ada lagi hukum Taurat kan? Setelah Yesus datang. Iya. Kan sudah orang suci. Kalau sudah Yesus datang, sudah kita diselamatkan, kita hidup udah di dalam kebenaran loh. Saya ulang, nggak ada lagi hukum Taurat kan? Sahabat-sahabat, ayo Bang Barus dulu coba. Benar nih, tujuan kita berdialog itu untuk mencari kebenaran. Sekarang di sini saya bacakan, sabar Bang Engkel, habis ini Anda. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu sudah datang karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun, tidak lagi di bawah pengawasan Taurat. Bang Juma, kalau orang yang hidup di dalam Yesus, masa pernah Bang Juma dapati orang yang hidup di dalam Yesus membunuh, berbuat kejahatan? Kan tadi saya ketika Yesus datang, hukum penuntun itu tidak berguna lagi. Makanya kita hidup bukan lagi di bawah hukum penuntun, pengawas penuntun, tidak lagi. Sekarang hidup di bawah Paulus dengan Yesus Tuhannya, dan Paulus membawa aturan-aturan main. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan ini. Itu buatan siapa? Buatan Paulus. Bukan, itu buatan Allah itu. Hukum Allah kepada manusia. Itu firman Allah. Tunggu dulu Bang Juma. Gak pernah ku dengar Bang Juma bertanya, mana firman Allah? Mana Injil Allah? Itulah Injil Allah. 10 perintah kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. 10 perintah itu sudah batal. Aduh Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Seperti apa saya harus mengajarkan ke ibu? Yesus dengarkan, dan bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Iya. Oke? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman
dalam Yesus Kristus. Bang Juma, kalau udah iman di dalam Yesus, dia sudah sepaket, sudah ikut dia melakukan. Kalau itu pelajaran kami, Bang Juma. Bang Juma, kalau di ajaran kami begitu. Ya, memang harus begitu. Karena ibu memang akalnya bertentangan dengan ajaran Paulus. Tadi kan saya sudah mengatakan, sabar Bu ya. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa Paulus mengatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan minuman, mengenai bulan baru atau hari Sabat. Semua itu hanya bayangan yang harus datang, sedangkan wujud kebenaran itu adalah Yesus. Kolose 2. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan. Tinggalkan bayangan-bayangan ini, Bu. Tinggalkan. Keselamatan yang hakikat keselamatan itu tidak ada di dalam hukum Taurat. Tidak ada. Karena dikatakan dalam Ibrani 10 nomor 1, di dalam Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Siapa yang akan datang? Yesus. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi jangan lagi balik ke hukum Taurat. Jangan hidup, Ibu, jangan hidup di bawah bayangan hukum Taurat. Karena bayangan hukum Taurat itu bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Keselamatan itu sendiri adalah 100% menuhankan anak orang, yaitu Yesus. Jangan lagi pakai hukum Taurat. Percuma Anda ibadah hari Sabat. Tidak ada lagi itu. Enggak ada. Jangan. Enggak. Itu kami di ajaran Advent udah benar, udah klop. Enggak ada lagi salah di situ. Ya, berarti Anda mohon maaf, berarti Anda munafik karena dikatakan oleh Yesus dalam Matius 15:24, sabar Bu ya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Kitab ibu sendiri membatalkan ajaran Tuhan. Lalu ibu masih mau melakukan ajaran Tuhan. Sementara pemimpin ibu yaitu Paulus mengajarkan itu hanya bayangan. Dan kita setelah beriman kepada Yesus, tidak lagi kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Kenapa masih melakukan hukum Taurat? Berarti munafik ibu. Silakan. Ya, terus. Izin Bu. Oke, silakanlah. Bang Juma juga harus adil, Bang. Bang Juma juga harus konsisten. Tadi, Bang, ketika saya menanyakan satu pertanyaan tentang surah Al-Bukhari 15241, satu pertanyaan itu Abang jawab dengan lebih dari satu ayat. Jika tadi saya bertahan di ayat itu, mungkin Abang akan nggak terima juga. Sama halnya seperti ibu ini menjelaskan dengan ayat lain, tetapi Abang bertahan di ayat-ayat yang Abang pegang tadi dari Paulus tadi. Padahal ada ayat lain yang lebih mendukung, Bang. Contohnya, ini hukum Taurat ini, di atasnya itu udah ada kenop di situ hukum kasih, Bang. Hukum kasih itu udah hukum segala-galanya itu. Begitu menurut pemahaman kami. Jangan terus-menerus Abang mempertahankan pendapat Abang itu. Agak cerdas sedikit kita, Bang, gitu loh maksud saya, Bang. Silakan. Iya, itu Roma 13 itu, Bang. Tahu aku, tamat tapi itu. Ya, silakan. Silakan lagi, kalau Anda yang lagi mau menambahkan, silakan. Silakan Ibu. Itu ya Bang Juma ya. Kalau di iman kami Kristen, kalau sudah berada di dalam iman kepada Yesus, sudah pasti 360% pasti melakukan juga hukum-hukumnya tadi. Itu maksudnya. Tetapi kalau dia melakukan kebaikan-kebaikan, amal segudang semana banyaknya pun, tetapi kalau menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat, batal. Itunya maksud si Paulus. Arahnya ke situ. Jadi Bang Juma, kalau kami walaupun Bang Juma mau mutar-mutar atau segala macam cara, bagi kami yang sudah belajar itu sudah fix. Hukum Taurat itu penuntun di dalam hidup kami agar kami berbahagia di dalam hidup ini. Alangkah bahagianya kalau kita mempraktekkannya di dalam iman kepada Yesus dan juga menjalankan perintahnya tadi. Sudah. Begitu nanti dia datang, pasti kami diselamatkan. Itu dari kami Bang Juma. Oke, baik. Teman saya Adi Barus. Siapa? Pertanyaan saudara itu kan saya sudah jawab. Jelas itu, terperinci, akurat.
Nah, yang Anda bawa itu adalah Roma 13. Janganlah Kak. Iya, silakan. Kalau saya pertahankan ayat Sahih Bukhari 5241 itu, saya pertahankan ayat itu terus menerus. Iya. Jadi kalau abang masukkan ayat lain, berarti ayat itu batal. Kenapa ayat bisa? Iya, kalau abang masukkan ayat lain, berarti ayat itu harus dibuang. Tapi saya cerdas orangnya, Bang. Saya tahu satu problema itu nggak bisa disimpulkan dengan satu ayat. Harus dibantu dengan ayat lain. Begitu juga lah di Alkitab. Tidak ada yang salah dengan penjelasan saya. Loh, tadi kan bilang, Bang, di saya buku itu amalan bakal menyelamatkan kamu. Betul, karena betul. Tidak ada amalan yang kemudian menjadi tumpuan neraca untuk memasukkan orang itu dalam surga. Betul. Sudah. Terus jangan kemana-mana lagi, udah siap. Oh, nggak bisa begitu. Ini sama. Bukan begitu. Begitu. Aduh, parah. Jadi Al-Quran konsisten, betul. Abang nggak konsisten, abang nggak adil. Al-Quran mengatakan orang itu masuk. Ayat mana itu, Bang? Saya nggak boleh bicara ya, Bang ya. Ayat mana, Bang, coba? Ini tadi yang saya bacakan, yang saya ajarkan kepada Anda ini apa? Ayat mana itu, Bang? At-Taghabun ayat 9. Inilah kalau orang yang tidak ada ilmu tapi sok pintar. Ya, siap. Jurusnya cuma ngotot. Saya kan sudah mengatakan ayat itu pada hari di mana manusia dikumpulkan oleh Allah, yaitu pada hari manusia dihimpunkan seluruhnya, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan kita ketika di dunia. Apa itu? Padang mahsyar. Kita akan dikumpul di sana semuanya. Apapun agamanya. Dan barang siapa beriman kepada Allah. Ini apa ini beriman? Ini beriman ini apa? Beriman itu adalah percaya kepada Allah. Apa yang terjadi ketika kita percaya kepada Allah? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa yang terjadi ketika kita melakukan perintahnya? Yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik ini kemudian tidak membuat manusia itu masuk ke dalam surga. Karena Allah mengatakan, kesalahan-kesalahan orang-orang yang beriman, niscaya akan aku hapuskan. Lalu aku masukkan ke dalam surga. Makanya saya menjelaskan, kalau ada orang sholat, usianya 80 tahun, sholat aja terus kerjanya. Apakah timbangan amalannya itu yang akan memasukkan dia ke dalam surga? Tidak. Jadi untuk apa itu dimasukkan, Bang? Sahih Bukhari itu untuk apa dicatat itu? Apa gunanya? Jadi ketika umat Islam itu melakukan amalan-amalan soleh, berarti dia mengejar ridha. Mereka mengejar kecintaan Allah kepada dirinya. Sebab Allah tidak bisa disogok dengan amalan. Allah hanya mau melihat siapa yang mencintai dia. Makanya dikatakan dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Umat Islam ketika mendengarkan azan berkumandang, dia buru-buru ke masjid bukan karena ingin masuk surga, bukan karena dia takut neraka, bukan, tetapi karena mereka mengejar ridha Allah. Apa ridha itu? Kebahagiaan Allah, kesenangan Allah terhadap hambanya. Jadi kami mau Allah itu ridha kepada kami. Kami beribadah karena ridha, bukan karena mengejar surga, bukan karena takut akan neraka. Surga nerakanya seseorang itu hak mutlak milik Allah. Tidak bisa kita ngatur. Oh, saya ini sudah punya amalan banyak. Begitu di hadapan Allah, kamu masuk neraka. Loh, dulu waktu di dunia ya Allah, 24 jam aku ibadah kepadamu. Allah mengatakan apa? Kamu beribadah kepada aku tidak ikhlas. Kamu beribadah karena surga. Maka hadits itu mengatakan tidak ada orang masuk ke surga karena perbuatan. Nggak ada. Karena kalau perbuatan yang membuat orang masuk surga, manusia akan menghitung-hitung amalannya. Salatku sudah bagus, ini. Oh, sudah banyak amalanku ini. Saya mati pun akan masuk surga. Nggak bisa. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Siap. Jadi tetap aja selalu ayat itu harus didukung dengan ayat-ayat yang lain kan, Bang, supaya supaya bisa diterima. Kalau cuma ayat itu yang dibukakan ke umum nggak diterima itu, tapi harus dibuka dengan ayat yang lain supaya
kenapa dia bisa diterima? Saya pun tadi sudah menerima. Gurunda, aku masuk dikit ya Gurunda ya. Iya. Kayaknya Adi Barus ini nggak paham. Yang dibawakan Bu Darni itu nggak nyambung. Iya, nggak ada hubungannya. Nggak nyambung itu posisinya. Kita misalnya bahas rahmat Allah, ya ayat-ayat rahmat Allah yang dibawa gitu. Ya, Tadi Bu Darni bawa ke hukum kasih, yang dibahas kan hukum Taurat. Bukan hukum kasih, beda. Makanya hukum Taurat itu harus didukung dengan hukum kasih, sekarang harus diterangkan. Beda ini topik. artinya berbeda dengan ajaran hukum Taurat dengan ajaran kasih itu. Ajaran kasih itu berisi. Makanya tadi saya katakan kepada saudara, izinkan saya membaca dalilnya. Roma 13 nomor 8 sampai nomor 10. Di situ dikatakan bahwa dalam firman ini ya sudah tersimpul semuanya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu disimpulkan oleh Paulus di dalam Roma adalah kasih, tidak lagi mengajarkan yang kasih aja, tapi ketaatan terhadap perintah-perintah Tuhan ini itu sudah tidak berlaku, itu hanya bayangan. Yang ada sekarang ini adalah kasih kepada sesama manusia. Itu yang diajarkan Paulus. Jadi keliru kalau masih mau melaksanakan aturan Taurat, karena Taurat itu sudah tersimpul dalam satu konsep kasih. Nggak perlu lagi sabat, nggak perlu lagi jalankan hukum Taurat. Kalaupun kalian dilarang membunuh, dilarang berzina, itu simpulnya hanya di ajaran Paulus. Anda tidak membunuh karena Paulus, Anda tidak berzina karena Paulus, Anda ini dan seterusnya karena Paulus. Sebab karena Tuhan, aturan Tuhannya sudah mati. Tidak berguna lagi setelah Yesus datang. Makanya tadi saya katakan kepada Ibu Darni, Anda kan mendengarkan di data Galatia 3, sekarang ini sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Di data sebelumnya Yesus Kristus dikatakan begini, sebelum iman itu datang, sebelum Yesus Kristus itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat sebelum Yesus datang. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Setelah iman itu dinyatakan, yaitu beriman kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang. Hukum Taurat ini digunakan untuk sebagai penuntun saja sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Yesus itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Udah, Ini tadi dalil. Iya, silakan. Iya, jangan kalian bilang aku enggak kata-kataku tadi enggak nyambung. Sahih Bukhari tadi 52 ayat 24, amal tidak menyelamatkan kamu. Iya, kami juga orang Kristen, tetapi kami yang menyelamatkan kami adalah kasih karunia Kristus. Itu dia. Makanya ada tahta pengadilan Kristus. Hanya Kristuslah yang sanggup menyelamatkan kami. Di luar dari Kristus nol, nggak ada, dusta. Nah, berarti Gitu. Taurat enggak kan? Termasuk Taurat kan? Sama dia. Kalau memang kasih karunia Kristus, Enggak bisa. Aku dulu kembali ke ajaran yang sudah dimatikan oleh Paulus. Bang Juma, kayak mana caranya mendapatkan kasih di dalam Kristus kalau aku pun melacur, membunuh, mencuri, merampok? Bagaimana? Anda harus bekerja juga aku. Anda harus mengikuti perintah Paulus, jangan mencuri. Itu perintah Paulus. Bang Juma, maksudku Bang Juma, jangan mencuri. Paulus yang Anda harus taati, bukan hukum Taurat. Enggak, tadi kan di dalam Sahih Bukhari ini amal tidak menyelamatkan kamu kan katanya. Betul. Kalau kami pun melakukan hukum tapi tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, nol, gak ada. Hanya kasih karunia Kristuslah besok kami diselamatkan. Gitu loh, sejalan dia. Jadi kalau kita mendapatkan kasih karunia Kristus itu, kita tetap bekerja, kita tetap juga melakukan segala kebaikan dan kebenaran di dalam hidup kita ini. Gitu kan? Iya. Jadi bedanya antara umat Islam dengan Kristen, umat Islam itu meskipun tidak diselamatkan oleh amalannya, tetapi untuk mendapatkan ridha Allah harus menjalankan perintah Allah.
Ya sama dong. Lah, mana perintah awalnya kalau sudah dibatalin? Loh, kan tadi kita udah dibilang amal tidak menyelamatkan kamu. Sorry, aku bisa bicara sebentar. Kami pun dengarkan. Galatia 2:16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Iya. Hanya karena kasih Kristus. Jadi kalau mendapatkan kasih Kristus harus juga menjalankan hukum Taurat. Dia sepaket. Bisa. Hukum Taurat kenapa? Sudah dibatalin. Gimana sih? Itulah ajaran kami, Bang Juma. Kalau kami kalau di Advent begitu, hukum Taurat itu tetap harus dijalankan. Artinya Anda jatuh kepada kemunafikan. Enggak, bukan munafik. Kalau anak-anak Allah, Bang Juma, harus tunduk kepada perintahnya. Bu Darni, di dalam hukum Taurat tidak boleh menggantikan ilahnya Yahudi dengan manusia. Ibu memang menggantikan. Kami ganti. Yesus itu, Bang Juma, Yesus itu dari dulu sampai sekarang tetap dia juru selamat. Terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 11. Bagaimana dengan yang punya kitab? Bagaimana dengan yang punya kitab? Kenapa mereka melakukan kesaksian palsu kalau dia sudah tahu bahwa Tuhan yang akan datang menjadi Yesus? Tanya juga orang Yahudi yang Kristen, Bang Juma. Jangan tanya orang Yahudi yang menolak Yesus. Tanya dong orang Yahudi yang kenapa pembunuhan Yesus itu diawali dengan kesaksian bohong untuk Yesus mati? Kenapa? Kalau memang sudah ada nubuatan. Mana nubuatannya? Tolong tunjukkan nubuatannya. Tolong tunjukkan nubuatan untuk membunuh Tuhan. Orang-orang melakukan saksi-saksi palsu. Mana nubuatannya? Bukan begitu cara bertanyanya. Penyalipan dan penderitaan Yesus sudah tercatat di dalam Yesaya dan Mazmur. Makanya saya bilang di Al-Quran gak ada kitab Yesaya dan kitab Mazmur. Makanya kalian gak tahu penyalipan Yesus. Orang yang punya kitab ada nggak? Mana duluan? Yahudi atau Kristen? Mana duluan? Saya tanya dulu. Siapa yang punya kitab ini? Yesaya dan juga yang punya kitab siapa? Ibu. Iya, pertama memang orang Yahudi. Terus kenapa mereka tidak mengimani seperti iman kalian? Kenapa? Kan ada orang Yahudi yang menolak Yesus, ada juga orang Yahudi yang menerima Yesus, Bang Juma. Tanyalah sama orang Yahudi yang percaya Yesus. Bu Darni, ahli kitab itu ketika membaca Yesaya, andai saja doktrin ibu itu benar, mereka membaca Yesaya, mereka membaca Mazmur, mereka akan mengatakan, oh, yang dinubuatkan di kitab kita sudah ada. Dipanggillah Yesus baik-baik. Yesus, ini ada tertulis tentang kamu. Ini kan benar kan kamu ini? Iya. Kapan kita bisa eksekusi? Kan harusnya kayak gitu. sorry. Kok kan harusnya kayak gitu. Nggak jelas sih Juma, masa kayak gitu. Gini loh, masuk Bu Darni itu gini. Ya. Kan katanya ada nubuatan di kitabnya Yahudi. Ya, penantang berikutnya. Silakan. Gimana sih? Ini Yesus ini Bang Juma. Bang Juma. Ini kita baca Yesaya yuk. Orang Yahudi ini adalah kamu yang dinubuatkan sini. Oh iya Rabi, itu aku. Ya sudah, kapankah Anda bisa dieksekusi segera? Yesus akan mengatakan, ayo mari kita sepakat hari apa bagusnya saya dieksekusi untuk mengenakan. Harusnya kayak gitu. Jadi kamu yang ngatur gitu loh Juma. Kalian yang mengatur, kalian mengklaim kitabnya Yahudi. Orang Yahudi nggak ada mendapatkan itu. Demi untuk membunuh Yesus aja mereka harus bohong. Mereka melakukan kesaksian palsu agar Yesus dibunuh. Gini, ada katanya nubuatannya. Tapi semua orang Yahudi tidak percaya sama Yesus. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Darni, kamu jangan bertanya jangan patokan kepada Yahudi yang menolak Yesus, kan gitu. Katanya ada dinubuatkan di kitabnya. Iya. Nah, kenapa mereka tidak menemukan nubuatan itu? Mereka hidup sesama dengan Yesus. Kenapa mereka tidak memanggil Yesus? Orang Yahudi dilarang membaca Yesaya 53. Pergilah ke Yahudi, Bang Juma. Dilarang mereka membaca Yesaya 53. Tidak diperbolehkan. Tahu Bang Juma? Kebohongan apa lagi nih? Gini. Gini loh Juma, kan kamu bilang kan, kamu ngatur tadi kenapa nggak manggil Yesus ono segala macam. Ya kan ada nubuatannya katanya. Kita sudah bilang, kan ada yang percaya, kan ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Siapa yang percaya nubuatan 43?
Yahudi. Siapa? Yahudi. Iya, maksud saya ketika Yesus ingin dieksekusi, siapa yang percaya bahwa Yesus ini adalah yang diceritakan di kitab kita? Siapa? Coba sebutkan namanya. Maksudnya? Loh, Anda kan mengatakan ada juga yang percaya Yesus. Ya nggak usah kamu pergi yang kemarin. Sekarang ada nggak orang Yahudi yang percaya sama Yesus? Orang Yahudi mana? Orang Yahudi mana? Yang di Israel sana. Israel sana. Sekarang begini. Enggak saya tanya, kan kamu bilang tadi. Saya tidak bercerita tentang Yahudi yang sekarang, Bung. Yang saya cerita Yahudi yang hidup sesama Yesus. Lah, emang waktu itu sudah ada Kristen kan? Belum ada juga. Nah, bukan Kristen yang saya tanya. Kucluk, yang saya tanya imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang memahami kitabnya mereka. Kenapa tidak ada satu manusia pun di antara mereka yang mengatakan Tuhan kita sudah datang, lahir di kandang domba. Sebentar lagi dosa kita habis, karena dia datang untuk mati di salib. Oh, dia sudah besar. Yesus sudah besar. Dipanggillah sama imam rabi Yahudi. Diam dulu. Yesus, Kadia, sit down please. Kamu duduk. Saya ingin tanya, benarkah kamu ini yang tertulis di sini? Kamu adalah Tuhan kami yang datang di kandang binatang. Kamu bisa begini. Yesus akan mengatakan apa? Oh, iya, Rabi. Itulah aku Tuhanmu yang datang kemudian untuk mati. Silakan, kapan kita ingin laksanakan eksekusi? Eksekusi mati supaya nebus dosa-dosa kalian. Kapan? Ada enggak yang kayak begitu? Cerita-cerita itu? Enggak ada. Kamu baca Matius 22. Kamu baca Matius 26. Diam dulu. Iya, sekarang yang ada tertulis imam-imam, rabi-rabi, bahkan seluruh mahkamah yang ada melakukan kesaksian-kesaksian bohong supaya Yesus itu bisa dibunuh. Kenapa harus kesaksian bohong kalau memang ada nubuatannya di kitab mereka? Kenapa? 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 Wah, hening. Terdiam. Waduh. Begini loh. Kalian tanya orang Yahudi, mereka itu dilarang membaca kitab Yesaya 53. Kenapa? Karena di situ semua tercatat tentang penderitaan dan penyaliban Yesus. Yesus ditusuk, Yesus disiksa. Itu semua tercatat di dalam Mazmur juga, di dalam Mazmur yang banyak kali ku catatin ini kitab Mazmur tentang nubuatan Yesus. Jadi kenapa? Makanya kalian dah dibilang di dalam Al-Quran. Sementara kitab Yesus itu dan kitab yang lain itu perjanjian lama. Itu adalah Taurat. Biar tahu kalian. Makanya aneh kan di Al-Quran kenapa nggak ada kitab itu yo? Harusnya ditempelkan. Kalaupun Al-Quran itu harusnya ditempel. Emang kami serigala nyamar domba? Enggak. Bukan Bang. Hanya serigala yang ambil kitabnya orang menempelkan di kitab. Nggak bisa gitu. Loh, kita harus mengikuti. Itu kitab untuk Bani Israel. Mereka percaya hanya penyamar domba yang kemudian kitabnya agama orang masuk ke agamanya. Jadi percaya dengan Injil tapi nggak tahu Injil yang mana gitu loh. Kita Islam kalau clipping kayak gitu malu Bu Darni bawaannya, malu gitu. Kitabnya punya orang. Bukan semua kan, gitu loh. Kan kitab Yesaya itu kan kitab Yesaya loh, nabi Yesaya dahulu. Iya, nabinya siapa? Ya, nabi orang Yahudi dan semuanya lah sejarah. Nabi Allah. Nabi orang Yahudi saja. Yesaya itu nabi Allah. Harusnya kalaupun ada kitab suci yang baru, itu harus dibuat juga. Gak boleh itu dihilangkan. Kalau dihilangkan itu berarti gak tahulah kalian sejarah lah yang punya kitabnya setuju gak? Yang punya kitabnya setuju nggak? Nggak kenal itu. Setuju kok yang punya kitabnya setuju nggak? Di clipping ke kitab orang-orang Roma. Buktinya di Alkitab kami ditaruh nggak ada marah mereka. Iya marah mereka. Karena yang kalian ambil itu hanya terjemahan. Gue kasih lihat videonya. Enggak loh. Gini loh. Gue kasih lihat videonya. Kitab mereka.
Gini loh, siapa yang percaya itu ya kitab mereka kan gitu. Hukum Taurat sudah dibatalkan, masih juga dipakai. Gitu. Daripada kami percaya dengan Injil tapi nggak tahu Injil yang mana, ya itu repot lagi. Ya, kami percaya Injil itu adalah kitab yang sudah bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia. Kalian percaya Injil, tapi di sini Injil itu di situ dicatat semua kelahiran dan penyaliban Yesus. Mana percayanya? Kami percaya bahwa Nabi kami, Nabi Isa, datang kepada Bani Israel, diberikan oleh Allah sebuah pengajaran hikmat Injil. Kami percaya itu, dan kami percaya ketika dia datang membawa hikmat Injil, mereka menolaknya, dan kemudian ajarannya itu mereka gonta-ganti, mereka campur adukkan. Ya Allah, kitab 5 talbisunal haqqa bil batil. Iya, tahu aku itu Bang Kores, diludahi orang Katolik itu yang diludahi. Kalau aku rasa nggak diludahi. Ya kan nggak ada gerejanya di Yahudi, gimana dong? Enggak. Di Israel nggak ada. Kita mereka kan orang Yahudi kan berlari sahabat kan? Berlari sahabat. Diludahi. Iya, nggak apa-apa. Iya, ada lagi nih. Iya, tahu aku itu Bang Kores. Adil. Ini loh. Nanti bilangnya beriman. Tapi kamu kafir katanya. Kalau Islam kan kafir, kalau mereka kafir bilangnya. Kafir nojrim itu Kristen. Diludahin. Iya. Kenapa? Kenapa diludahin? Karena kalian maling kitabnya, nggak dikembaliin. Gitu. Itu terserahlah. Yang penting kami Alkitab itu kitab suci itulah penuntun bagi kami sampai datang. Gitu dia. Jadi itulah iman kami seluruh Kristen yang ada di muka bumi ini. Mana ada kitab yang kitab siapa gitu loh. Setiap manusia yang percaya terhadap sesuatu ya itu jadi milik dia, jangan bodoh lah. Iya. Di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi bahwa kitabnya mereka itu untuk di luar Yahudi? Ada enggak? Kan gini, kebenaran awalnya memang dari Bani Israel. Terdiam. Jadi kita Bang Juma bukan anak-anak Allah. Bukan asumsi benar nih. Jadi Bang Juma bukan anak-anak Allah juga. Bang Juma bukan anak-anak Allah. Kutanya dulu. Kok anak-anak Allah? Emang Allah itu? Maksudku kita berdua Bang Juma, termasukkah kita anak-anak Allah? Enggak. Termasuk kan? Enggak. Termasuk dong. Jadi kalau kita anak-anak Allah, mari kita turuti perintahnya tadi. Berarti gini Bu Dari, Yahweh masuk kartu keluarga. Hah? Yahweh masuk kartu keluarga Yahweh. Yahweh, ya. Iya, nanti kita menjadi warga negara surga, bukan warga negari Medan aku. Bayar listrik dong. Iya loh, kita sebenarnya bukan ahli waris bumi, bukan. Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Jadi Bang Juma, masuk dalam ajaran Luga Tambunan. Enggak, memang ada ayatnya, cuma lupa aku Bang Juma. Kita ini ahli waris surga. Ini intermezzo aja ya Bu Darni ya. Ini intermezzo aja ya. Kalau misalnya Bu Darni memang kerajaan sorga, jangan tinggal di bumi gitu. Iya kan, orang bumi. Belum datang yang punya Bang Kores, belum datang yang punya menjemput. Makanya Bang Kores, di dalam hidup ini, di dunia ini, sebelum yang punya datang, mari kita patuhi perintah-perintahnya tadi. Marilah kita hidup di dalam kebenaran di dunia ini, supaya kita semua yang di dalam ruangan ini dan manusia-manusia yang lain, supaya dibawa serta kelak ke kerajaannya di surga. Gitu loh teman-teman. Aduh susah. Yang punya datang orang Uganda, Kristen orang Uganda bertanya, "Oi, Bapak yang punya rumah kok ngasih rumah kami jelek-jelek begini di Uganda?" gitu dia. Iya, kan itu kan memang sudah penderitaan semua manusia, ada pilihan. Walaupun mereka sekarang begitu, kelak mereka kalau mendapat kerajaan surga, mas pun dipijak. Iya kan? Semua permata-permata yang tidak pernah kita lihat di surga, di bumi ini, kelak akan kita dapatkan kalau kita menuruti perintahnya. Surganya ada tingkatan nggak Bu Darni? Surganya ada tingkatan nggak?
Enggak ada lah, sama lah, sama ya, sama surga, sama semuanya, surganya sama ya. Ya itu dia, jadi nanti orang yang hidupnya enak di surga, ini versi Kristen, sama orang Kristen di Uganda masuk ke surga sama setara. Iyalah, orang Uganda cemburu lah orang Kristen Uganda gitu. Lu hidup enak-enak di Indonesia di tempatnya Muslim, kami nih mayoritas Kristen di Uganda susah-susah, surganya sama. Harusnya kalian yang di Indonesia lebih di bawah surganya gitu nanti. Enggak. Walaupun sekarang mereka menderita. Di Islam ada tingkatan surganya, ada Jannatul Adn yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, itu ada tingkatannya. Kami sama semua, kecuali kalau eceknya contohnya saya sebagai penginjil, banyak yang mahkotanya berbeda, katanya mahkotanya berbeda. Ya udah kita itu aja. Balik ke topik. Balik ke topik. Jadi gimana? Budaya Taurat tidak berguna karena hukum kasih ya. Yang dibahas sama Bang Jumat. Oh iya, Gurunda, udah ngaku. Sedikit aja. Jadi dalam Islam itu sebenarnya juga tidak ada keselamatan diperoleh dari ini ya, dari apa namanya? Perbuatan dari pahala dari pahala ya. Amal soleh perbuatan itu. Iya masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah masuk surga itu. Iya. Nah, posisinya bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Ya jalankanlah perintah dan jauhi larangannya. Ya udah Kak. Agak makin kesini memang agak berbeda gitu loh. Saya juga dengar dari Felix Xiao ya, yang mengatakan bahwa memang bukan karena perbuatan gitu. Akhir-akhirnya jadi mirip-mirip gitu loh yang saya pikir. Karena kan dalam kekerasan cara mendapatkan rahmatnya itu loh, cara mendapatkan rahmatnya yang berbeda. Kalau kalian kan tapi kan akhir-akhir ini aja kalian berkata seperti itu gitu loh. Lo enggak, kalau kalian diselamatkan oleh amal dan perbuatan. Salah. Kalau kalian kan nanti kalian kan auto surganya itu loh. Auto surganya itu tuh yang fatal gitu loh. Bukan auto surga. Auto surganya ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru diselamatkan. Lah itu dia kan. Ini ada kartel Meksiko. Kartel Meksiko, percaya Yesus Tuhan selamat. Pembunuh berantai, percaya Yesus Tuhan selamat. Jadi gampang itu sebenarnya untuk masuk surga. Misalnya kita udah bunuh orang, terus, kamu bunuh orang. Maaf, saya sudah masuk Kristen. Oke, kamu diselamatkan. Kamu tidak dipenjara. Kan susah kalau kayak gitu, Bre. Enggak gitu juga. Gurunda. Gitu gas. Jadi gini. Kamu harus paham, kamu harus mengerti. Jadi kamu jangan hanya memahami dari kulit luarnya saja. Yang dimaksud ketika engkau percaya dan menerima, kamu mengerti kan arti menerima. Ketika kamu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima. Ya nggak boleh lagi hidup di bawah Taurat. Kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan, nggak boleh lagi hidup di bawah hukum Taurat, nggak boleh. Oh salah Bang Juma, pasti kita melakukannya lah. Gini, yang ada di bawah itu hukuman hukum Tauratnya Juma. Apa? Jadi kutub Tauratnya. Jadi kamu tidak berada di bawah hukum Tauratnya. Nah, itu udah dijawab. Berarti kalian itu kalian tidak lagi dinilai dari hukum Taurat. Ngapain kalian ikut-ikut lagi masuk di agamanya orang? Dengarkan saya. Kamu dengarkan saya. Biar saya jelasin, diam dulu. Ya. Jadi yang dimaksud ketika engkau ada di dalam Yesus Kristus, maka kau ada di dalam kasih karunia, ya. Nah, masih diwajibkan menjalankan hukum Taurat atau tidak? Makanya saya jelaskan sama kamu. Enggak usah kau jelaskan, saya tanya. Hukum Taurat yang mana dulu? Hukum Taurat yang mana dulu? Coba. Lihatlah orang-orang munafik ini. Lihatlah orang-orang munafik ini, lihat orang munafik mengambil kitabnya orang Yahudi sebagai ditempel di muka, padahal itu cuma topeng aja. Coba, saya kan bertanya, apakah hukum Taurat itu masih berlaku? Kamu diam dulu biar saya jelasin. Kamu diam dulu, bisa diam nggak? Saya tanya, saya ulang lagi ya. Saya tidak butuh penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan dari orang yang tidak berfungsi otaknya, paham? Saya cuma mengizinkan kamu menjawab pertanyaan saya ketika saya tanya. Apakah ketika kamu hidup menjadi Kristen menyembah Yesus, hukum Taurat itu masih berlaku di dalam kehidupan agamamu? Jawab. Enggak.
bukan kayak gitu. Jadi gini. Loh, itu pertanyaan saya. Ketika kamu ada. Itu pertanyaan saya. Jawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan. Jawab pertanyaan. Jangan kau berasumsi liar. Pertanyaan saya, ketika orang Kristen itu menyembah Yesus, apakah hukum Taurat masih wajib hukumnya mereka laksanakan? Jawab. Tidak semua yang wajib harus dilakukan, Juma. Tidak semua yang wajib harus dilakukan. Siapa yang ngajarin Anda begitu? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Aduh. Kamu nggak bisa berbohong di depan saya, nggak bisa. Nggak susah ngomong sama perempuan. Susah. Itu justru perempuan itu yang banyak ngeyel. Ditanya apa, jawabnya apa. Di dalam kitabmu dengarkan, di Galatia 3, coba kau dengar. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Kitab suci yang mana ini yang dimaksud? Kitab suci yang mana ini? Yang mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa itu kitab sucinya siapa? Kitab suci yang mana? Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat yang dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum Taurat. Selesai. Apa sih ini orang? Tidak boleh lagi kalian hidup di bawah hukum Taurat setelah Yesus itu datang. Tadi kan saya sudah membantu Anda. Kata Paulus, di dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat itu hanya bayangan keselamatan, bukan hakikat keselamatan. Keselamatan itu adalah menyembah Yesus dan meninggalkan hukum Taurat. Itu baru selamat menurut Paulus. Jangan kotori lagi agama Anda dengan ajaran agama Yahudi. Sudah selesai, terputus sudah hubungan Yahudi dan Kristen. Hukum Taurat itu hanya bayangan, berlaku hanya sampai datang kemudian Yohanes Pembaptis. Selesai hukum Taurat itu, enggak berlaku lagi. Gitu Yesus datang, mati di atas tiang salib, hukum Taurat itu batal semuanya, dan hanya iman yang bisa menyelamatkan. Apa itu? Roma 10:9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia imani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Selesai. Ngapain lagi kamu ikat lagi aturan-aturan dalam hukum Taurat dalam dirimu? Sementara Yesus sudah datang, dan Paulus mengatakan tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena beriman kepada Yesus, dan bahwa tidak ada satu orang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ini data-data di kitab saudara. Galatia 2:16, Galatia 3:13, Roma 3:20, semua jelas dengan terang dituliskan di sana. Cuman karena kalian itu tidak mau disebut agama pagan, penyembah manusia, maka masih mengambil sedikit ajaran Taurat supaya dianggap, tahu anak jago na tahu. Masih ada Taurat di dalam agamanya. Padahal itu hanya kamuflase untuk menutupi ajaran paganisme, menyembah sesamanya manusia. Selesai. Sudah selesai. Wah, di baris masih ada. Uncle Kennel kenapa turun ya? Dia lucu loh. Juga tadi kok bisa turun yuk? Siapa ngeluarkan aku? Oh ya, Uncle Kennel naik lagi sini. Jadi gitu Bu Darni, Filipi 3 nomor 8 juga Paulus nganggap Taurat itu sampah kok. Santailah. Iya, ada lagi ayat yang lain yang mengatakan hukum Taurat itu penuntun dalam hidupmu sampai Yesus datang. Udah. Mana? Di mana itu? Galatia 2 ayat 23. Galatia hukum 2 Taurat itu Galatia 3 ayat 20 berapa tadi? Galatia 3 ayat 24 atau 23. Penuntun loh, apa lagi yang mau diragukan?
Namanya sudah ini yang 25-nya kok nggak dibaca? Wah, pembohong nih Gurunda nih. Ini yang saya baca tadi. Penuntun sampai Yesus datang. Setelah Yesus datang, tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Artinya tidak lagi di bawah Taurat. Aduh, kenapa? Iya, di dalam Yesus kan. Kan katanya di dalam Yesus kan. Di dalam Yesus kan, Bang Joma. Kalau sudah orang di dalam Yesus, tidak ada itu lagi melakukan kejahatan. Tapi kalau dia tidak di dalam Yesus, berarti dia melakukan kejahatan. Masih banyak kejahatan. Aku gini dulu ya, aku open cam dulu ya. Kok susah tunggu ya, aku mau ngasih tahu kawan-kawan. Jadi gini, Ikhwan, itu tuh Galatia 3:24. Ah, di sini ya. Jadi Bude Hari itu cuma baca ini doang, comot-comot dia. Kok comot-comot? Jadi hukum Taurat adalah baca penuntun dari ini, bagi kita. Baca dari 23. Baca dari 23. Oke, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan, gitu kan? Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh karena iman. Ya, Bu Dari cuma baca ininya doang. 23 nggak dibaca. 25-nya lihat. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Siapa penuntun? Taurat. Dar. Iya, terus baca lagi sampai 29 ini. Iya, buka lagi sampai 29 baca dong. Baca Bang. Udah hari ketahuan bohong. Ini kita baca sampai 29 ngapain? Ngapain lo bohong? Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Coba, emang ada perubahan? Makanya 10 hukum itu penting bagi manusia. Walah, ini lari-lari kita lihat ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Theos karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, dan tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Theos. Benar. Ini nggak ada hubungannya kalau udah sampai 29. Intinya hukum Taurat yang adalah penuntun, tidak lagi kita berada di bawahnya. Coba, di dalam Yesus, Bang Juma. Bohong ini. Dinda Kores baca dua-duanya. Dua-duanya. Simpulnya di situ. Ini ya Gurunda ya. Iya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Oh, asik Paulus. Kitab suci jadi gimana ya bahasanya itu? Jadi ada penjara, ini penjara dosa. Nah, yang memenjarakan orang dalam dosa itu kitab suci gitu loh. Ikhwan ini kan penghujat Taurat. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Astagfirullah, Paulus. Kita ulang ya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Gurunda nemu aja yang kayak gini ya. Parah ini kitab suci dihujat. Gak ada yang salah itu. Kalian aja yang mau memutarbalikkannya. Udah baca dulu dua baca aja dulu. Abis ini kamu baca di dalam Kisah Para Rasul 21-28. Oke, siap. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Nah, ini kan kalau kita artiin secara bahasa awamnya kan gini Gurunda. Jadi semua orang itu ditangkap oleh kitab suci lalu dikurung atas kekuasaan dosa. Kan gitu ya? Ya, baca aja terus. Ada itu dijawab sendiri tuh. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Wah, ini mah kayak sekongkol. Baca Kisah Para Rasul 21-28. Oke, kita berangkat habis KPR. Habis itu diserahkan ke teman-teman kita Kristen. Iya. Nah, terus KPR 21-28 Gurunda. Iya. Oke, 21-28. Sebab mereka telah melihat melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. 21-28. Oh 28, oh siap, maaf. Sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Theos dan menajiskannya tempat suci ini. Oh parah Paulus, ini orang Yahudi yang ngomong ya.
Iya. Orang Yahudi ini. Tadi dia mengatakan tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani. Semua satu di dalam Yesus Kristus, ya kan? Tapi orang Yahudinya ngamuk. Orang Yahudinya ngamuk. Orang Yahudinya nggak setuju. Nggak setuju orang Yahudinya. Kisah Para Rasul 23:21 coba. Kisah Para Apostolos 23:12. Kita KPR lagi. 23:12. Ya satu lagi ya, nanti kawan Kristen lah jelasin. 23:14. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Oh, Yahudi gedeg banget sama Paulus. Iyalah. Iya, karena Paulus mengajak orang-orang Yunani dan Romawi masuk ke bait suci dan mencemarkan hukum Taurat, menentang hukum Taurat itu. Nah, iya, jadi orang sok tahu banget dia, serius. Yahudi marah lah. Ya silakanlah ditanggapi kawan-kawan. Satu lagi deh, supaya selesai nanti kita kasih teman Kristen. Oke. Endingnya ada di Kisah Para Rasul 18:13. Oh, masih ada lagi nih. Ini kenal dekat ini Gurunda sama Paulus ini. Sepupu dua kalian. Berapa? 18:13. Terakhir. 18:13. Kata mereka, ini orang Yahudi berarti ya? Iya. Kata orang Yahudi. Iya, ini siapa Gurunda? Paulus. Oke. Kata orang Yahudi, Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Fix. Deh ya. Fix, pas, sip. Jadi kesimpulannya hukum kasih dan hukum Taurat gimana Gurunda? Tidak ada lagi kalau Budarni melakukan hukum Taurat itu karena Budarni masih sehat. Dia masih menghargai hukum Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan itu adalah sengat maut, itu adalah sampah. Tidak boleh lagi. Paulus yang mengajarkan untuk melakukan penolakan terhadap hukum Taurat. Paulus ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Elohim dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Itu dituliskan di kitab teman kita Kristen. Silakan. Selamat datang. Saya yang jawabannya Pendi ya. Pendi Kristen ya? Kristen saya. Oke siap, silakan. Jadi hukum Taurat itu adalah peraturan-peraturan Allah. Termasuk seperti orang-orang Islam, mereka mengikut Tuhan itu melalui peraturan-peraturan. Karena takut neraka, karena disuruh nabi-nabinya begini, supaya dapat berkah. Itu semua peraturan. Itulah hukum Taurat, Bang. Tapi kami jauh lebih tinggi dari peraturan itu, Bang. Kami bagus. dengan kasih. Kami mengasihi Allah itu bukan karena takut neraka, bukan karena takut tidak diberkahi, tapi karena ada hubungan cinta antara cinta Allah dan kami juga mencintai Allah. Begitu abangku. Jadi apakah sekarang Anda masih menjalankan Taurat? Gimana? Apakah saudara masih menjalankan Taurat? Di atasnya jauh, Bang. Apa itu? Kasih kan? Kan tadi peraturan. Contoh kayak abang kan hukum Taurat nih, perbuatan baik ya kan, takut neraka lah, takut gak diberkahi lah gitu kan. Tapi saya mencintai menyembah Allah itu karena kasih. Ada cinta Allah pada saya Pertanyaannya apakah bukan Anda takut tidak diberkahi? Pertanyaannya apakah karena Anda kasih, Anda cinta kepada Allah, Anda mentaati perintah-perintah Taurat atau tidak? Tidak perlu lagi, Bang. Bagus, tepuk tangan. Itu Budarni. Tidak perlu lagi, benar. Gitu. Karena saya mengasihi Allah, otomatis saya menjauhi kejahatan. Karena saya mengasihi Allah, otomatis saya melakukan firman. Itulah saya mengasihi Dia, menyenangkan hati Dia, menjaga kudusan saya, menyenangkan hati Allah. Masih menjalankan Taurat Anda? Taurat aturan saya tidak melakukan itu lagi, Bang. Itu bagus. Sesuatu karena cinta, bukan karena takut karena peraturan. Nah, itu baru Kristen yang betul, Budarni. Karena dia ini pengikut setia. Ibu masih nyemplung ke Yahudi. Nah, nggak apa-apa. Itu sudah beda, Bangku. Anda karena takut neraka lah, takut Tuhan lah. Saya bukan. Saya menyembah Dia karena
dia betul-betul cinta dan saya rasakan cinta itu, saya pun mencintai Allah. Nah, itu baru betul. Nah, ini tepuk tangan dulu untuk Kristen yang benar. Saya melakukan firman, itu bukan untuk masuk neraka, bukan untuk masuk surga. Ini Ibu Darni sih berdiri di antara berdiri di 3 kaki. Iya, Darni masih pakai Taurat. Gak apa-apa kalian menyalahkan. Yang penting Yesus menerima aku kelak. Nah, itu dia. Aku gak mau berdebat, kan aku menjalankan imanku kepada Yesus. Kalau sudah aku jalankan imanku, itu janji caleg. Gak apa-apa, terserah. Up to you, kata orang Inggris bilang. Udah kalah ini. Udah kalah. Enggak. Kok kalah? Enggak. Karena udah dibacanya ayat, kalian sangkal di ayat di sana. Jadi Bu Darni, baca ayat disangkal di sana, ya. Bu Darni, jadi yang saya uraikan panjang lebar kita ada 2 jam itu sudah benar, Bu. Ini sudah dibenarkan dari Kristen yang lain. Ibu saja yang hanya Advent yang kembali ke hukum Taurat. Padahal sebenarnya itu sudah dibatalin. Tanya Kristen yang lain. Nggak lagi mereka melakukan itu. Bang Juma, tunggu ya. Aku baca ini Yesaya 42 ya. Yeah. Lihat itu hambaku, ini hamba Tuhan, judulnya di atas. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Berarti bangsa Batak juga harus nyampe ini. Makanya ada penginjil-penginjil. Sampailah kepada bangsa-bangsa. Sudah ditaruh kepada penginjil itu rohnya. Siapa hamba yang makanya siapapun hamba yang menyebarkan Injil itu sudah masuklah itu ke Medan, sampai ke Medan Bang Juma. Hukum-hukumnya ini harus disebarkan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, ayat 2 ayat 3 ayat 2-nya. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengarkan suaranya di jalan. Ayat 3, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan pernah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Siapa ini? Siapa? Hamba Tuhan. Hamba siapa? Tuhan. Kalau menurut Bang Juma siapa yuk? Nabi Muhammad SAW, bukan? Oh, tidak. Nabi Muhammad tidak mengajarkan 10 hukum. Nabi Muhammad tidak mengajarkan 10 hukum. Tidak menguduskan hari Sabat. Tidak menguduskan hari Sabat Nabi Muhammad, tetapi menukar Bang Juma. Hukum Sabat sini. Jangan bersaksi dusta. Hukum 10 itu kan hari Sabat ada, hukum keempat. Harusnya kalau ada. Tidak ada hukum Sabat di sini. Bang Juma, kalau 10 hukum itu apa coba? Baca coba ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Harus jadi Al-Quran harus ada menguduskan hari Sabat, bukan hari Jumat. Baik, kita lanjut. Tunggu Bang. Data 10-nya mengatakan begini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami Kedar. Kedar ini siapa? Kedar itu apa? Arab. Ya. Nah sekarang mana ajaran Yesus yang di Arab? Mana? Di Arab. Di Israel itu apa enggak Arab itu? Ini Kedar ini anak kedua daripada Nabi Ismail yang sekarang menjadi Arab Saudi. Nah, sekarang itu keturunan Ismail. Iya, keturunan Ismail ya Kedar. Iya, betul. Makanya sekarang yang menyanyikan pekikan-pekikan nyanyian baru itu adalah semua desa-desa dan kota-kota yang didiami oleh Bani Kedar, yaitu Serambi Sejazirah Arab. Ini iyalah Serambi Mekah. Tahu aku. Nah, berarti hamba yang dimaksud di sini yang menegakkan hukum-hukum berkesesuaian dengan Al-Qur'an. Di dalam surah Asy-Syura ayat 52 jelas sekali, inilah hambaku yang kuutus kemudian untuk menyatakan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Bang Juma, Bani Kedar tidak meneruskan 10 hukum. Makanya dikatakan di dalam Mazmur bangsa-bangsa lain
Tidak mengenal hukum-hukumku katanya. Jadi nyanyian baru yang dilakukan oleh Bani Khedar yang mana nyanyian barunya? Ya itu di urusan Bani Khedar lah, apa nyanyian barunya yang dilakukan. Itu dia, makanya saya katakan bahwasanya yang dinubuatkan Yesaya itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, baginda enggak meneruskan 10 hukum Bang Juma. Kenapa jadinya? Ini kan katanya harus ditegakkan 10 hukum di muka bumi. Hukum yang mana ditegakkan Nabi Muhammad? Kutanya Bang Juma dulu. Tunggu, aku dulu bicara. Hukum yang mana? Hukum 10 yang mana yang ditegakkan Nabi Muhammad Bang Juma? Coba ajarkan aku. Mana ada kan? Hukum yang lain yang ditukar. Hukum yang lain. Sebelum masuk ke situ, tunjukkan Yesaya ini menulis 10 hukum. Di mana? Menulis 10. Hukum ini 10 hukum maksudnya. Mana 10 hukum di sini mana? Aduh, Bang Juma jangan gitulah kan udah dibilang itu hukum-hukumku. Yang mana rupanya hukum-hukumnya? 10 hukum maksudnya Bang Juma. Loh, kok 10 hukum pula? Lihat itu hambaku yang kupegang orang pilihanku dan kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini hukum-hukum. Iya, maksudnya menyatakan hukum. Setahuku Bang Juma, selama Yesus Elohim berbicara kepada Musa, hanya 10 hukum yang diturunkan. Oke, hanya 10 hukum yang itulah yang harus dikabarkan. Tapi kenapa terputus dengan matinya Yesus? Enggak ada terputus, hanya Bang Juma yang menyalah-nyalahkan. Tidak ada terputus. Makanya dibilang Bang Juma. Saudara Pendi, tunggu Bu. Saudara Pendi. Satu titik, satu iota, jangan kau robah hukum. Kan kata Yesus Bang Juma. Saya tanya Pendi, kenapa Anda tidak menjalankan hukum Taurat lagi? Kenapa? Karena sudah di atasnya, yaitu pakai hukum kasih. Oke. Udah selesai Bu Darni. Cuman Advent yang berdiri tahun 1800 Bang Juma, yang kembali. Bang Juma, dengarkan Bu. Bang Juma, jangan lawan saya. Bagaimana? Tunggu dulu, Bang Juma. Bagaimana caranya hukum kasih kalau kita sudah mengganti hari Sabat menjadi hari Senin atau hari Selasa? Gimana kasihnya? Kita melawan Tuhan. Jangan emosi, santai aja. Enggak Bang, aku yang besar. Bukan saya lawan Ibu, Kristen lain yang lebih dulu. Iya, Ibu, usia agama Anda itu baru 100 tahun lebih. Mereka lebih dulu menjalankan itu. Udah datang pacarmu Bang Juma. Bukan pacarku itu Bu Darni. Itu mamanya pacarmu udah datang. Sama. Udah Begini Bu Darni, begini. Udah datang ngasih. Al-Quran mengatakan wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ruh dengan perintah kami. Ketika kemudian baginda Rasulullah datang, apa dikatakan oleh Allah? Kamulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum kepada hamba-hambaku. Dan sungguh dengar, sabar. Tunggu dulu, aku potong dulu. Membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Coba lihat. Mana hukum yang diajarkan Nabi? Sabar Bu. Makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang, hukum-hukum yang dia bawa sampai ke Indonesia. Sedangkan Yesus hukum apa yang dia bawa? Dan ketika Yesus datang ke Bani Israel, bangsa yang mana yang dia hadapi? Bangsa mana? Ada dia menghadapi bangsa lain. Ada dia menegakkan hukum bangsa lain. Justru dia mengatakan di Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas litubayyina linnas. Dia datang membawa hukum untuk seluruh umat manusia. Yesus datang untuk Bani Israel. Yesaya 42 untuk seluruh bangsa-bangsa. Yesus hanya untuk Israel. Nggak nyambung Ibu, nggak nyambung. Udah ya. Aku dulu Bang Juma. Jadikanlah segala bangsa murid. Itu data tambahan itu. Enggak loh. Yesus itu memang, tunggu Bang Juma, awalnya memang Yesus itu untuk Bani Israel. Makanya dia memerintahkan kepada murid-muridnya pada saat itu kan ada di TKP. Pergilah ke seluruh bangsa.
bangsa. Kabarkanlah tentang Injil keselamatan. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kan kata Yesus, Bang Juma. Jangan salah, jangan selalu bilang Yesus itu sama Bani Israel saja. Bukan. Nah, sekarang permasalahannya Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yohanes 19 nomor 7, aku berdoa bukan untuk dunia, tetapi untuk mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kalaupun Injilnya mau diberitakan kepada seluruh makhluk, diberitakan aja bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Tetapi apa syariatnya? Apa syariatnya? Apa syariat Yesus? Syariat Yesus habis. Di mana buktinya habis? Habis pula. Oh, aduh. Tadi yang kita bahas itu apa? Yang kita bahas itu, Bang Juma, sudah ditanamkan ke dalam akal budi manusia. Tinggal meneruskanlah manusia ini. Ini temannya Mikana ini. Yeremia 31 itu ditanamkan ke dalam batin setiap Bani Israel, bukan kepada setiap Bani Adam. Ibu sama dengan Mikana berarti. Kan ada penginjilan, Bang Juma. Kan penginjilan itu adalah pengajaran orang Farisi dan Paulus in the gang yang mengatakan Taurat hukum Tuhan itu sudah batal. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala perintah-perintah Tuhan. Jadi siapa lagi yang mau menegakkan hukum Tuhan? Orang Yahudi sampai hari ini, hukum Taurat itu hanya untuk internal mereka. Agama Yahudi itu tidak menjadi agama syiar yang harus diajarkan kepada bangsa lain. Makanya kita tidak pernah menemukan Rabi Yahudi mengajak bangsa-bangsa lain masuk ke dalam agama Yahudi. Tidak sama sekali. Berbeda dengan Islam. Bang Juma, Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Jemaat Yudea, Galilea, Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya bertambah banyak. Nah, jumlahnya bertambah banyak. Paulus itu kan Paulus itu kan rasulnya Isa Al-Masih. Paulus itu rasulnya Yesus, Bang Juma. Paulus sudah mengakui, Paulus tidak mendapatkan firman dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku. Paulus mengatakan itu bukan sebagai perintah dari Tuhan. Aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Sedangkan Yesaya 42 yang harus disampaikan kepada seluruh bangsa-bangsa adalah firman Tuhan. Paulus mengatakan bukan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan yang menurut Paulus sudah batal semua, tidak lagi berlaku. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Perintah mana lagi mau ditegakkan kepada bangsa-bangsa? Gagal paham total tuh Bang Juma. Gagal paham total. Gagal. Anda tadi mengatakan Anda tidak menjalankan lagi hukum Taurat. Kenapa Anda tidak menjalankan lagi? Wahai saudaraku Pendi, kenapa? Karena dengar Bang Juma, yang di hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah yang turun hukum Taurat itu 10 perintah Allah. Itu yang batal. Suka-suka kan? Tapi dengar dulu Bang Juma. Tetapi segala yang diucapkan, yang diajarkan, yang diteladankan Yesus itu diimani, dihidup. Ada Yesus teladankan menyembah dirinya, ada. Gimana? Di mana? Bang Juma, Yesus memang tidak ada mengatakan. Pendi, entar dulu Pendi. Tidak ada Yesus mengatakan aku adalah Allah. Pendi, aku mau minum Pendi, bentar. Pendi, entar dulu. Bu Darni. Ya. Bu Darni, kalau orang tidak melakukan 10 perintah Tuhan itu celaka atau selamat? Kalau menurut firman Tuhan, bukan menurut saya, celaka. Celaka, baik. Berapa persenkah Kristen melaksanakan 10 perintah Tuhan ini? Ya, aku nggak survei, Bang Handi. Berapa persen Advent yang ada di muka bumi? Paling 2, sekian persen lah. Oke. Jadi sisanya celaka Kristen itu. Ya tanya Yesus. Kena dia lanjut. Sekarang ternyata abang itu tidak kena dia Darni.
hukum kasih. Ya, Bang Handi, jangan antong. Kenapa tadi Pendi Advent kenapa? Bukan Bang Zuma dan ya, Bang Pera. Menurut Bu Darni hanya 2% Kristen Advent yang selamat karena mengikuti 10 perintah. Sisanya Kristen yang lain tidak mengikuti 10 perintah celaka. Karena hanya Advent yang mengikuti 10 perintah. Bang Handi, Bang Handi, Bang Juma tahu tabut perjanjian kudus itu yang dibawa bangsa Israel itu. Kasihan Katolik ya Bu Darni ya. Katolik kasihan loh. Kenapa kasih? Itu urusan. Bang Pera ya supaya bukan gua yang ngomong, Bang Handi itu. Bang siapa? Bang Handi. Jadi pahami dulu seperti apa gambaran ini mantap kali ini. Taurat ke hukum kasih itu. Kami mengasihi Allah artinya bukan jadi kami melanggar 10 perintah Allah itu juga, bahkan kami tidak melakukan gimana artinya contoh ya. Pendi, menurut Bu Darni kau celaka. 10 perintah Allah itu salah satunya boleh gitu. Dengar. Salah satunya kan nggak melaksanakan 10 perintah. Salah satunya kan jangan mencuri ya kan? Enggak, jangan membuat patung. Oke, jangan buat patung. Kau tidak berhari Sabat. Oke. Celakalah kau kata Bu Darni. Bang Handi jangan gitulah, kasihan Bapak itu. Jangan dikasihan Bu. Kalau kasihan justru harus diselamatkan. Makanya kita penginjilan. Begini Bang Juma, kan ini sudah ada penginjilan. Jadi kan mereka yang mendengar yang 4.000 ini, karena sudah ada siapa rupanya hukum Tuhan itu kan sudah kita baca ini. Ya udah tergantung masing-masing. Kalau mau terima silakan, mau lakukan silakan. Sudah ada di depan Ibu. Ya itu nanti kan Roh Kudus datang kepada Bapak itu. Mana tahu dari sahabat dia. Datanglah Bapak itu nanti ke gereja Advent karena Advent berhari Sabat. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, katanya. Ya udah, harus kita patuhi. Perbedaan Kristen Advent sama Katolik, Advent itu menyatakan Sabtu adalah Sabat, sementara Katolik dan agama lain adalah hari Minggu. Mana yang benar? Tidak ada Sabat hari Minggu. Mana yang benar? Omelin Bu Darni, masa Sabat hari Minggu Bu Darni? Omelin. Aku nggak mau mengomeli Bapak itu. Karena Bapak itu kan udah dewasa. Ibu membiarkan orang tersesat di depan Ibu bukan. Loh. Kalau penginjilan nggak boleh mengomeli Bang Juma. Ya, hanya saling memperingati. Coba peringatkan. Ini Sabat itu supaya Anda paham maksudnya kami hidup dalam kasih itu. Anda benar-benar Gimana tidak bisa? Sabat Anda ganti dengan Minggu, itu sudah celaka itu. Gak bisa. Emangnya di ayat mana dikatakan Sabat hari Sabtu? Tidak ada. Terangin. Begini, kalau orang Arab Ahad hari pertama, Matius 28 ayat 1. Pada hari Minggu pertama itu, pergilah Maria Magdalena melihat kubur Yesus sudah terbuka. Jadi hari pertama itu hari Minggu. Udah. Hari kedua Senin, ketiga ketujuh Sabtu. Ketujuh hari Sabat Sabtu. Hari peristirahatan. Di situ Anda percaya hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi bukan berarti di kami nggak ada hari Sabat, saudaraku. Sabat Anda jadikan Minggu, gimana ceritanya? Kenapa bisa Sabatnya lari ke Minggu? Jadi Sabat masalah itu peraturan 10 hukum Taurat itu tadi bukan berarti karena kami mengasihi Allah lalu kami langgar, tidak. Tapi kami melakukannya karena cinta, saudara. Jadi jangan sangka karena kami sudah tidak berlaku, karena tidak berlaku lagi hukum Taurat lalu kami langgar, tidak seperti itu. Jadi gimana? Hukum Taurat itu tidak kami lakukan karena kami sudah naik level. Kami bukan peraturan lagi. Kami secara cinta. Tuhan mencintai kami mencintai Tuhan. Bukan lagi karena peraturan-peraturan. Kami
Ini anak Allah, tidak harus diatur-atur lagi, saudaraku. Waduh. Kalau Anda di rumah Bapak Anda sendiri, peraturan-peraturan itu tidak berlaku. Mau hidupin AC silakan, hidupin TV silakan. Tapi kalau Anda hamba di dalam Kristen rumah yang benar itu. Ini baru pengikut Paulus. Izin dulu. Tepuk tangan dulu. Begitu. Ore. Ini baru pengikut Paulus, betul. Selamat. Jadi kita sudah berbeda. Anda karena peraturan-peraturan. Bu Darni jangan nangis. Tapi kami karena cinta, makanya kami menjaga kekudusan. Makanya kami melakukan segala perintah Tuhan itu. Karena kami cinta, bukan karena peraturan. Itu takut tidak diberkahi, takut masuk neraka. Kalau dia anak Tuhan, bebas di rumahnya Tuhan mau ngapain aja, betul? Betul. Iya kan? Artinya kami itu tadi. Sebagai anak kan ada perumpamaan di Alkitab. Allah dan jemaat itu bagaikan bapa dan anak. Cobalah ada juga seperti suami dan istri, pengantin dan pengantin. Ada juga gembala dengan domba. Jadi favorit gua itu. Yang mana yang benar? Beda. Domba sama masa domba disamakan dengan anak lagi? Maknanya yang diambil abangku. Bukan. Gembala dan domba itu artinya kalau jemaat adalah domba. Izin Bang Pedi. Izin Bang Pedi. Bang Cuma, ada ayat penghuni surga. Ini ya, dengarkan. Wahyu 22 ayat 14. Semua penghuninya adalah pemelihara hukum. Siapa tidak pemelihara hukum, tidak penghuni kerajaan surga. Wahyu 22 ayat 14. Waduh, Pendi masih neraka dong, Pendi masih neraka dong. Izin. Jadi gini, kalau domba ya sama gembalanya itu hubungannya gimana? Gembala tuh boleh dong dombanya diketok-ketokin, dipukul-pukulin, diambilin bulunya. Sedangkan kalau anak ya pasti beda dong, fasilitas anak beda. Anak boleh bebas di rumah bapak. Beda fasilitas kita, Bang. Iya beda. Siapa yang domba, siapa yang anak? Sama itu. Sama. Anak dan domba sama penurut. Itu dia. Sama-sama penurut kan? Domba kan menurut sama gembalanya. Anak-anak Allah apalagi. Fasilitas? Sama fasilitasnya. Orang-orang penurut akan mendapat fasilitas yang hebat. Itu dia. Jadi hubungan kami seperti ayah dan anak. Sementara Anda seperti hamba dan majikan. Coba, hamba itu seperti apa di hamba dan majikan masih mending. Majikan nggak boleh semena-mena. Kalau domba sama dia punya perbandingannya ayah dan anak dong. Enggak lah, kalian domba tapi. Tapi lebih baik ini ya, lebih baik Tuhan dan majikan daripada suami dan istri, bre. Serius. Suami dan istri itu adalah cinta kami, Bang. Ya nggak bisa. Jadi cinta Allah itu melebihi cinta pria kepada wanita. Waduh, begitulah cinta Allah. Cinta istilahnya itu kiasannya. Jadi jangan Anda bawa dengan hubungan suami istri. Iya memang bukan hubungan seksual, cuma kan nanti di surganya wahai suamiku yang kusembah. Istriku wahono. Bukan Jasmanto yang di belakangnya. Maju ke depan kembali saya. Bukan gitu, Kores. Salah itu. Suami istri panggilannya sayang loh. Sayangku yang kusembah. Istilahnya. Konsepnya apa sih? Mengasihinya gimana sih coba? Kalau suami istri kan menyayanginya kan dibelai pipinya, ditaruh di pangkuan ya enggak? Belum lagi, jangan lupa loh, Kores. Makanya kami lebih prefer Tuhan dan hamba sih. Bagaimana dengan ini? Berhubungan intim dengan Tuhan. Jauh level di bawah kami anak. Enggak, kalian istri. Kalian di atas anak, kalian istri. Kalau istri itu hubungan kasih tadi, Bang. Ya, itu kalian istri. Makanya kasih kepada Tuhan. Gitu. Jadi Pendi udah siap kan? Tunggu. Pendi kan berbangga kan menjadi istri Tuhan. Bukan gitu loh. Salah. Lo kiasan ini loh. Ini kiasan, my bre. Tadi dia yang bilang. Host, tolonglah ada ini Bang Billy di bawah. Oh iya, Bang Billy the Jew. Waduh berat ini.
Waduh, panjang malam ini. Enggak. Aku gak ada yang berat, siapapun gak ada yang berat kurasa. Gampang. Pilih 3 juta monotri, host 3 juta monotri ada gak di bawah? Ini budak nih bisa bertahan karena gak ada malunya ya, saya lihat. Gak ada. Bukan, kok malu? Apa yang dimalukan untuk kebenaran? Apa yang dimalukan untuk kebenaran? Kutanya kalian dulu. Gak telanjang ya Bu Derni? Pakai baju. Janganlah sampai telanjang. Siapa yang ngomong gak ada malunya tuh siapa? Si Lukas. Si Lukas. Lukas Kristen atau Islam? Kristen lah dia. Makan babi dia. Dia makan babi. Hinanya laku. Dia makan babi. Mabuk-mabuk orang itu boleh. Dan nikah kali dia. Awak bela dia malah dianggap lawan. Bukan yang tadi. Siapa tadi? Si Lukas. Kalau bapak dia. Bukan. Sorry. Iya. Bukan si Lukas tadi ya itu. Baru minum mungkin Bu Derni. Santai. Bukan, si Lukas tadi kok. Dibilangnya aku gak tahu malu tadi. Itu kalau sama Bapak Pendi enggak. Aku sebenarnya enggak mau aku berdebat sama orang Kristen. Karena Tuhan kita satu, Tuhan Yesus ya kan. Tunggu dulu. Semua di room ini Tuhannya satu loh. Iya. Mereka Allah, kita nyembah Allah juga. Kalian 3. Iya. Kita nyembah Allah bukan nih. Satu juga. Iya. Cuman Allah satu. Bapa itu kan Allah. Iya. Jadi jangan Bu dan dibikin mereka seakan-akan kita ini tidak menyembah Allah. Iya, karena 3, kami 1. Nabi Musa ada, Nabi Ibrahim ada di Quran mereka juga, di kitab kita juga ada. Iya. Jadi kita ini menyembah Allah yang sama. Cuma pemimpinnya beda. Mereka manusia, pemimpin kita adalah firman Allah itu sendiri. Iya. Digabung Abraham dan Ibrahim jadi kita di atas mereka sedikit. Sedikit ya. Pemimpinnya firman Allah, tapi hidupnya firman Allah sama hidupnya pemimpin kami beda puluhan tahun ya. Nasibnya beda berapa, Forest? Iya, jadi firman Allah di bumi cuma kuat 30-an tahun, di pemimpin kami 60 tahun. Menang lah kami lah kalau kayak gitu caranya. Bang Kores, Bang Kores. Kenapa tadi si Lukas itu marah sama aku? Nggak tahu, kurang tahu. Kayaknya ini Bu Derni terlalu ke advent-adventan jadi marah orang-orang. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, memang itu ajaran kan, apa boleh buat. Memang itu kebenaran. Firman itu seperti kata Yesus, firman itu seperti pedang bermata dua katanya. Naikin lagi aja Lukasnya, naikin aja si Lukas tuh. Makanya saya terjebak juga, belain Bu Darni malah dimusuhi sama dia. Bukan enggak. Karena gitu beda kali memang sama Advent ini. Malah disebutnya awak masuk neraka lagi. Bukan awak yang bilang itu. Itu kan firman Tuhan yang mengatakan. Iya. Oh jadi itu dia. Kalau aku apalah. Kalau aku kan hanya membaca dan menyampaikan gitu loh. Agar kita semua tidak masuk dalam neraka, supaya kita semua dibawa Yesus kelak. Jadi kita harus patuh kepada hukumnya. Ini kok Kores Agung. Kores mana ini? Nama gua dipakai. Kores Agung siapa nih? Siapa itu? Oh enggak. Kalau gua kan Kores Kristus, dia Kores Agung. Gua masih menang. Malam Pak. Malam Shalom. Kok bukan Lukas saja sih? Host kerja host. Lukas nggak mau naik, Bang Billy juga nggak mau naik. Jadi perbedaan antara Islam dengan Kristen itu di Yesus dan nabinya. Kita sama-sama menyembah Allah. Aku buka topik baru ya Guruna ya. Silakan deh. Sejak kapan kalian menyembah Allah? Bingung aku. Nah itu dia lah, itu kan klaimnya dia. Nah, firman Allah ini, Pendi, gue mau nanya ya, firman Allah ini berubah menjadi Yesus ya? Firman Allah. Iya. Tunggu Bang, nanti abang salah tanda. Iya, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Tunggu Bu Darni. Harus kompak dong. Katolik Advent harus kompak dong. Kau ini Katolik ya? Iya. Oh, itu ini Katolik. Oh. Bukan Katolik saya kirim Oke, ya ada kompak lah. Nah, jadi Anda sebelum membahas Yesus, tolong dibedakan manusianya Yesus
dan firman-Nya Yesus, firman Allah. Jadi ketika Yesus dilahirkan itu murni sama seperti manusia biasa. Makanya dikatakan Yesus itu 100% benar-benar manusia. Namun ketika Yesus dibaptis ketika umur 30-an, Allah turun dari surga. Pasti semua tahu ya yang belajar Alkitab. Nah, firman itu ditinggalkan oleh Allah dalam diri Yesus. Nah, ditinggalkan. Kenapa Kristen menyembah Allah kemudian disembahnya juga Yesus? Karena di dalam diri Yesus kami melihat firman Allah itu. Karena firman itu yang menciptakan langit dan bumi ada di dalam diri Yesus. Bisa nggak menyembah Yesusnya dibuang dulu dagingnya? Bisa nggak? Menyembah Yesusnya dibuang dulu dagingnya. Iya, dagingnya Yesus kan manusia itu ciptaan itu. Bisa nggak dibuang dulu? Oh, udah dibuang sekarang. Janganlah, udah berkuasa dia di surga kan naik sama dagingnya. Itu berkuasa sama daging-dagingnya berarti? Iya, karena kan dagingnya memang kudus, tidak sama seperti kita melalui. Oke, ya daging yang. Nah ini pertanyaannya di sini sekarang. Daging yang kudus ini, yang sudah dirasuki oleh kuasa Allah ini, kenapa pas disalib itu disalib jam 9, jam 3 udah meninggal gitu? Kenapa cuma 6 jam meninggal? Itu tujuannya untuk apa tuh ditanya itu? Enggak sih Kores ya, ironis gua. Enggak, dia mengatakan dia lebih perkasa. Karena kan gue kan udah baca-baca data-data penyaliban itu. Ketika Yesus disalibkan, firman itu kan meninggalkan tubuh Yesus. Makanya Yesus mengatakan Allahku, itu kan manusia tubuh Yesus yang mengatakan. Aku bantu Bang Pendi, aku bantu. Jawabannya bukan gitu Bang Pendi. Jawabannya jangan gitu, bilang gini. Ya, kalau yang lain disalib itu cuma disiksa. Kalau Yesus dikasih minum racun gitu. Itulah tahannya cuma 6 jam. Ketahanan udah puluhan tombak masuk kan? Iya, enggak, mana ada puluhan tombak. Cuma ada puluhan mati ditombak dong, bukan mati disalib kalau kayak gitu, Bre. Kan Assalamualaikum. Dicambuk. Nah, itu pertanyaannya itu sih yang gua Pendi baca Alkitab dulu. Ditombak itu terakhir untuk memastikan apakah Yesus sudah mati atau enggak. Apa pula puluhan ton tombak pula. Memangnya lagi perang dilemparin tombak. Tombak ditusuk ke lambungnya Bang. Itu terakhir sudah mati atau enggak. Iya, itu terakhir untuk ngecek udah mati atau enggak. Ya rupanya udah mati kan gitu. Hah? Iya. Nah, tadi diapain aja Yesus? Dicambuk terus diapain lagi? Yesus diapain lagi? Dicambuk terus diapa? Dicambuk terus di perjalanan diludah. Jadi wajar cepat mati. Iya, diludah, ditunjak, diludahin. Oh, oke. Nah, terus masalahnya Abangku, kalian Islam itu memandang daging manusia itu sebagai Yesus, sementara kami Kristen, kami melihat isinya. Nah ya, masalahnya gini soalnya, ketika gua baca-baca dari Matius sampai Wahyu, ini kealahannya Yesus ini nggak pernah ngomong gitu loh. Nggak pernah ngomong gimana maksudnya, Bang? Yang ngomong tuh selalu kemanusiaannya yang ngomong. Kok kemanusiaannya? Kan dikatakan jadi, perkataan pas Yesus ngomong itu yang ngomong siapa? Kemanusiaannya atau kealahannya? Itu kebanyakan kealahannya. Perkataanku ini bukan dari aku katanya kan. Berarti firman Allah yang di dalam itu yang ngomong. Jadi segala ajaran perkataan Yesus itu ya berasal dari firman yang di dalam itu. Itulah Injil Abangku. Oke, jadi kalau ngomong itu kealahannya yang ngomong. Kalau misalnya makan itu kemanusiaannya kan gitu ya. Tadi siang Bang Zuma bertanya, mana Injil itu? Injil yang dibawa Yesus itu mana? Injil itu tidak dibawa Yesus Abangku, tapi di dalam Yesus. Jadi waktu ditanya hari kiamat, apa yang Yesus ajarkan, perkatakan itu adalah Injil. Nah, apa yang Yesus buat, apa yang Yesus ajarkan ditulis oleh Matius, makanya jadi Injil Matius. Begitu Bang. Bang Pendi, kalau jadi, gitu waktu ditanya hari kiamat itu apa, tapi bukan kealahannya dong. Gimana? Waktu ditanya hari kiamat itu bukan kealahannya yang ngomong. Waktu ditanya hari kiamat. Iya. Mana kealahannya? Bahkan hari kiamat pun Bapa yang tahu kan? Iya, artinya bukan kealahan yang ngomong dong. Jadi ada Allah Bapa di surga dan firman itu jadi anak Allah di bumi. Nggak nyambung. Ya udah gini ya. Oke, sekarang gini ya. Nah, kita baca Yesus itu pas disalib diapain aja? Pas disalib diapain aja?
Iya, sebelum disalib Pak. Jadi Yesus tuh kok ketahanan tubuhnya kok di bawah rata-rata manusia gitu. Manfaatnya nggak ada, soalnya mau dibahas doang. Iya, gue kalau misalnya gue jadi orang Kristen ya gue kecewa gitu. Aturan Tuhan disalib harusnya bertahan dong 3 bulan pun gitu kan, atau enggak 3 hari lah minimal. Ini sehari aja belum udah meninggal. Kan nubuatan para nabi Bang Kores, nubuatan para nabi harus digenapi. Iya, tapi nubuatannya bukan berapa lama meninggalnya Bu Darni, cuman harus disalib, harus mati. Iya gitu loh. Lagian gini posisinya ya kawan-kawan ya, kawan-kawan Kristen gini posisinya begini ya. Itu Yesus kan disalib tuh. Gua kira bangkitnya tuh di kayu salib. Ternyata di kayu salib cuma 6 jam, terus dia sembunyi 3 hari terus bilang bangkit. Itu my brethren Pendi dan Budarni, gua juga bisa. Gua juga bisa bre. Salibkan Kores. Gue juga bisa loh, serius Pendi Darni. Kalau disalib cuma 6 jam, terus gue menghilang 3 hari, terus gue bangkit lagi gitu. Tuh, Kores datang. Gini Bang Kores. Gue juga bisa loh. Bang Kores, ini pertanyaan bagus. Berarti Anda di pihak sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berharap Yesus itu langsung membela dirinya di kayu salib dan tidak mati. Jika Yesus melakukan itu, orang Yahudi pasti menyembah Yesus. Nah, sama dengan Abang berharap seperti keinginan Anda, tapi tidak keinginan Allah yang jadi, Bang. Oke, gini. Iya, maksudnya gini loh. Tunggu Kores. Tunggu, aku mau bilang dulu. Salah Bang Pendi, harusnya kamu balas Kores. Kamu tuduh Yesus lemah. Ya udah, saya tes salib kamu. Kita lihat berapa lama ya. Kita buat sama percis dengan apa yang dialami Yesus. Kalau kamu lebih tahan, ya lebih dari 6 jam, artinya kamu lebih kuat. Gitu, tantang balik. Harusnya gitu, Pen. Iya, Pen. Iya, pertanyaannya nggak penting. Iya, karena gini, Pen. Lu kalau cuma misalnya disalib cuma 6 jam terus diturunin, terus diobatin, terus dirapi-rapihin bajunya, nggak kayak 2 orang yang disalib di sebelahnya kiri kanan. Bang Kores, semua orang juga bisa. Bang Kores, Yesus sebelum disalib sudah mengatakan kepada murid-muridnya, dia akan bangkit di hari ketiga. Kalau langsung bangkit dia pada saat itu berarti posisinya kan orang-orang ngira, dia akan bangkit di hari ketiga, bangkit di kayu salib. Ini kan enggak. Di kayu salib cuma 6 jam, enggak 3 hari. Bukan, dia mau bangkit di kayu salib, udah diturunin. Ini ketawa, logikanya tertentukan ya. Yang salah yang turunin bilang. Kecewa lah. Coba dia nggak diturunin, bangkit di situ dia, karena diturunin. Coba nggak diturunin, bangkitnya di kayu salib baru. Wah, ini sakti gitu. Lah bangkitnya udah diturunin dulu, disalibnya cuma 6 jam. Bang Kores, yang jelas kan dia bangkit kan? Yang jelas Yesus bangkit kan? Nah, makanya Bu Darni, semua orang kalau disalib cuma 6 jam terus disuruh bangkit hari ketiga ya semua bisa. Enggak bisa. Semua bisa lah. Mati dulu. Coba Kores mati dulu. Bisa enggak bangkit? Iya, bukan mati dong. Kalau mati enggak bangkit, disalib. Itulah, pasti busuk di tanah kan? Itulah manusia berdosa. Ya kalau misalnya cuma 100 cm dikubur ya. Jadi berikut Yesus gak dikubur goa Yesus ya, jangan curang ya, jangan curang. Yesus ditaruhnya di goanya ditutup. Iya. Hari ketiga gampang banget. Bangkit, coba kalau makanya gue bilang juga semua orang kalau disalib 6 jam terus orangnya ditaruh di dalam goa, semua disalib, orang bisa. Kan mati dia pada saat itu semua dikatakan. Orang bisa. Kan dikatakan pada saat itu dia mati, maka diturunkan, maka dimasukkan ke goa. Dicoba aja. Suruh dicoba. Ya, makanya gue kalau sebagai orang Kristen gue kecewa gitu loh. Kok gini cerita Yesus bangkit di hari ketiga, kok bangkitnya kok bukan di atas kayu salib. Kami enggak kecewa. Kalau gue pribadi, kok bangkitnya nggak di atas kayu salib? Ternyata gua kira soalnya ketika orang Kristen berceritanya mengebu-ngebu kan, ya Yesus disalib bangkit di hari ketiga. Gua kira bangkitnya di kayu salib, ternyata bangkitnya di goa. Ya, kecewa penonton. Tanya itu yang lain, Kores. Ini udah deal. Yesus sudah bangkit. Itulah maha kuasanya. Bangkitnya nggak di atas kayu salib. Semua orang juga bisa kalau bangkitnya nggak di atas kayu salib. Bisa semua orang. Enggak. Kalau sudah abangku, makanya kami nyembah Yesus juga. Kami nyembah Allah, kami nyembah Yesus juga. Jadi jangan pandang manusianya ya. Nah sekarang kita balik ya. Sekarang kita balik nyembah Allah atau nyembah Yesus. Gua rasa kalau kita bahas penebusan dosa ya, my brethren Pendi dan Darni, jangan sembah Allah karena yang disalib manusia. Nah, apa sekarang, nyembah Allah atau Yesus gitu? Nyembah manusia. Iya, Yesus.
Karena yang menebus dosa kalian manusia bukan Allah, my bre. Terima kenyataan. Udah, aku menjawab ya. Aku dulu ya, Bang Pendi, nanti Bang Pendi. Nggak mau pengen Pendi yang jawab, Pendi lucu. Nggak mau Pendi yang jawab. Begini. Nggak, dari diam. Pendi yang jawab. Silakan Pen. Ya kan? Soalnya dari tadi Penny ngomongnya itu kemanusiaannya, yang disalib kemanusiaannya. Allah telah meninggalkan dirinya. Yang nebus dosa artinya manusianya. Kita itu begitu. Makanya kita berbeda memandang Yesus itu begitu. Anda masa iya? Loh, gue setuju. Yang disalib itu daging manusia, bukan daging Allah. Penny setuju nggak? Gimana? Penny setuju nggak yang disalib itu daging manusia, bukan daging Allah? Yang disalib itu daging manusia. Iya. Bukan daging Allah. Iya, itu suci. Nah, kalau gitu yang nebus dosa siapa? Suci dia. Yang nebus dosa kok suci? Yang nebus dosa siapa? Manusia. Makanya kalian tuh salah kaprah kalau kalian bilang nyembah Allah. Pertama kalian fitnah, yang kedua yang nebus dosa dalam doktrin kalian itu daging manusia. Selamat datang di kebenaran. Dah. Bu Darni menyembah Allah Bapa enggak? Allah Bapa. Yang disalib siapa? Allah yang disalib siapa? Semua Kristen menyembah Allah. Ngapain nyembah Allah Bapa? Memang Allah Bapa yang disalib. Cuma ada Allah Anak di dalam yaitu iya, memang yang disalib Allah Bapa. Yesus itu wujud dari Allah di bumi. Itu dia Ibrani 1. Iya. Nah, sekarang yang disalib itu Allahnya atau wujudnya? Wujud sebagai manusia di bumi. Jadi wujud sebagai manusia kan yang disalib. Ya udah, kalau wujud sebagai manusia yang disalib, wujud sebagai manusia itulah yang menebus dosa, bukan Allah. Iya, tapi manusia yang suci ya. Iya, Yesus itu di Al-Quran, dan di Alkitab manusia yang suci. Tidak manusia berdosa. Jadi yang suci yang menebus. Yang suci yang menebus ya. Ya udah gitu lah, kita dealing ya. Kristen menyembah manusia suci gitulah ya. Yesus itu dari unsur apanya disebut suci coba? Unsur apanya? Iya. Dia itu lahir aja sudah sebagai juru selamat. Udah pasti suci. Bukan, dia itu, aja Bu Darni, Tuhan di dalam kitab Ulangan jelas mengatakan begini. Terkutuklah orang yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan. Oke, itu satu. Yesus sendiri kemudian mengatakan di Matius 5, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Nah, Yesus ini bukan hanya meniadakan, Yesus ini tidak hanya meniadakan yang paling terkecil. Efesus 2 nomor 15, Yesus membatalkan segala perintah yang ada di dalamnya. Makanya dia mati terkutuk. Kalau dia matinya di dunia saja terkutuk, bagaimana nanti di akhirat? Coba, kenapa Yesus itu mati terkutuk? Karena dia membatalkan perintah Tuhan. Apa upahnya bagi orang yang meninggalkan perintah Tuhan? Coba. Dari tadi tak paham juga Bang Jumani. Bukan dibatalkan abangku, tapi naik tingkat. Wah. Jangan dibunuh kata Oke. Mari kita buktikan. Kalau babi itu diharamkan, Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi kan itu haram bagimu. Naik tingkat menjadi apa kalau haram? Naik tingkat menjadi bukan yang Anda makan membuat Anda haram, tapi perbuatan dan perkataanmu yang membuat haram. Itu Yesus yang bilang. Sudah naik tingkat, bukan makanan lagi yang bikin kami haram. Perbuatan dan perkataan. Jadi boleh makan babi? Ya boleh. Di mana Tuhan yang datang kepada Bani Israel membolehkan itu? Loh, kan udah saya sebutkan tadi, bukan makanan yang membuat Anda haram. Tapi perbuatanmu dan perkataanmu. Apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari tindakanmu, itulah membuat kamu jadi haram. Jadi boleh makan ini, narkoba boleh? Narkoba. Ya. Ada ayat firman mengatakan semua boleh, tapi apakah itu berguna dan membangun? Kalau merusak tidak boleh. Tidak boleh kalau merusak. Iya, itu kan merusak. Apa yang dijawab oleh Yesus ketika itu berkaitan dengan babi atau bukan? Yang mana? Yang tadi Anda bawa.
Bukannya masuk ke dalam perut. Itu kan tanya jawabnya orang-orang Farisi dengan Yesus. Kenapa muridmu makan tanpa cuci tangan? Itu kan? Yes. Yang bersoal jawab dengan Yesus pada saat itu orang Roma atau orang Yahudi? Orang Yahudi. No, orang Yahudi. Orang Yahudi tahu enggak bahwa babi itu haram? Tahu. Ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulutmu itu yang haram, tetapi yang keluar dari mulutmu, apakah itu berarti orang-orang Yahudi diajarkan oleh Yesus untuk makan babi? Tidak. Tidak, berarti tapi kan sudah nyata bukan yang masuk membuat. Iya, maksudnya di situ Yesus. Sekalipun daging babi yang masuk tidak membuat haram. Udah nggak bisa. Itu ketetapan Tuhan bagi Bani Israel itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Ketika Tuhan mengatakan haram hukumnya makan babi, jangan dikurangi, jangan ditambah. Jadi ketika Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut itu najis, itu disebabkan karena murid Yesus tidak cuci tangan. Jadi walaupun tidak cuci tangan, tidak najis. Yang penting tangannya itu yang masuk ke mulutnya bukan makanan haram. Itu maksudnya Yesus. Datang Romawi, datang Kristen mengatakan babi halal karena pada saat itu Yesus bersoal jawab dengan orang Farisi. Padahal orang Yahudi, orang Farisi tahu hukumnya babi itu haram. Kenapa jadi halal? Allah juga sudah menunjukkan ular, babi kepada Petrus. Oh, tidak boleh kata Petrus. Itu kan tidak pernah kumakan, itu haram. Apa yang halal bagiku, jangan kau katakan haram, kata Allah kepada Petrus. Di situ ada ular. Ya, makanya sesuatu yang haram tidak boleh dikatakan halal. Kan Yesus mengatakan di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Kenapa Anda membatalkan haramnya babi sementara langit belum lenyap? Tidak ada di 10 perintah Allah makan babi, Bang. Loh, Tuhan Yesus sendiri mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina. Itulah Bang belum paham dari tadi. Gak paham Bang dari tadi. Jadi kami tidak. Jadi saya yang gak paham. Kami tidak membatalkan. Aku mengasihi Allah, apakah aku menjadi pencuri? Kan tidak. Loh, kalau mengasihi Allah, di dalam kitabnya teman kita Yahudi, Yosua 22 nomor 5, mengasihi Allah itu harus dibuktikan dengan cara mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Itu baru kasih. Ulangan 18 nomor 1 juga begitu adanya. Kalau kasih kepada Allah harus taat menjalankan perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Sudah di perjanjian baru, perjanjian lama yang abang bilang ulangan itu khusus bangsa Yahudi. Nah, jadi, Yesus kalau begitu Yesus mati di atas tiang salib untuk bangsa Yahudi atau untuk bangsa luar Yahudi? Semua bangsa. Semua bangsa. Terus kenapa hukum Taurat yang dibatalkan? Gimana? Kenapa hukum Taurat yang dibatalkan? Kok dibatalkan? Lah, Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Untuk siapa? Untuk non-Yahudi. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Terus kenapa Yesus mati membatalkan hukum Taurat untuk Romawi? Nyambung tidak? Untuk semua orang, bukan Romawi. Hukum Taurat itu adalah aturan Tuhan kepada Bani Israel. Terus kenapa Yesus mati di atas tiang salib membatalkan hukum Taurat untuk kalian Bani Israel? Membatalkan hukum Taurat untuk kami. Bukan membatalkan hukum Taurat untuk kami. Di dalam pengajaran Paulus, hukum Taurat itu batal. Iya, batal yang dimaksud Paulus dengan batal pemahaman abang itu yang berbeda.
Padahal maksud Paulus itu artinya tidak memakai peraturan-peraturan lagi, tapi kita memakai cinta dan kasih pada Allah. Bagaimana Anda bisa cinta kepada Allah? Sebagai engkau mengasihi Allah, jangan kau langgar perintahnya. Sebagai engkau mengasihi Allah, lakukan perintahnya. Nah, ada nggak perintahnya? Ada nggak perintah Allah untuk menyembah Yesus? Perintah Allah? Ya. Tidak ada perintahnya, Bang. Tapi Allah memuliakan, ada ayatnya. Allah disembah murid-muridnya, ada ayatnya. Yaitu di Matius 28, ada, Bang. Ketika Yesus ada di situ mau naik ke surga, ada di situ 500 orang muridnya menyembah Dia. Karena ada muridnya yang ragu-ragu, Bang. Yesus katakan, kepada telah diberikan kuasa di surga, di langit dan di bumi, kata Yesus, meyakinkan murid ragu. Baik. Pertanyaan saya, Anda pengikut murid Yesus atau pengikut Yesus? Pengikut Yesus. Nah, kalau pengikut Yesus berarti nyembahnya kepada Elohim. Lah, kan udah disembah, bahkan diberkahi sama Yesus murid-muridnya yang sembah Dia. Nah, berarti Anda pengikut murid. Loh, gimana sih? Pengikut Yesus, kalau pengikut Yesus Tuhannya adalah Elohim. Kalau pengikut murid Yesus menurut Anda adalah menyembah Yesus. Kan ayatnya banyak. Kan ayatnya banyak membuktikan Yesus adalah Allah, Pak. Siapa ayat mana itu? Kepada Filipus dikatakan, jika engkau melihat aku Filipus, engkau sudah melihat Allah. Jika engkau sudah mengenal aku, engkau sudah mengenal Allah Filipus. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Apakah